Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Juanda. Pada video kali ini saya akan membahas tentang meremote menggunakan real device ya teman-teman. Bisa dilihat sendiri di sini ada switch, kabel konektor, laptop, dan PC ya teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya port-port ya teman-teman. Port-port ini adalah port interface ya teman-teman. Nanti ini bisa jadi akses untuk akses point, untuk internet atau laptop ya. Nah, pada video kali ini kita akan mengenal meremote dengan real device ya teman-teman. Di sini ada yang namanya port control ya teman-teman. Port control ini gunanya adalah untuk mengkonfigurasi atau meremote pada laptop atau PC menggunakan kabel ini ya teman-teman. Nah, kabel ini nanti tersambung ke port konsol, lalu kabel ini tersambung pada laptop atau bisa juga pada PC ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mencoba remote real device menggunakan Cisco ya teman-teman. Di sini kita pakai switch, lalu kita menggunakan PC ya teman-teman. Nah, untuk meremote kita menggunakan kabel konsol ya teman-teman. Kita pencet, nah ketik konsol ya teman-teman, lalu sambungkan ke PC. Nah, untuk bannya ada ini RS232. Nah, untuk meremote menggunakan di real device kita klik PC, desktop, dan terminal. Klik OK. Nah, di sini teman-teman kita bisa meremote menggunakan PC ya teman-teman. Sebenarnya dari switch juga bisa teman-teman. Klik switchnya CLI. Nah, jadi ini teman, tampilannya sama ya teman-teman. Nah, teman-teman, jika teman-teman untuk teksnya kekecilan atau gak kelihatan, teman-teman bisa ke pengaturan, preference, ke font. Nah, di sini ada CLI ya teman-teman. Kita perbesar aja ke 14 ya teman-teman. Kita apply. Kita coba buka. Nah, teman-teman, di sini sudah jadi besar ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba perintah dasar ya teman-teman. Kita klik. Nah, di sini. Nah, untuk simbol lebih besar ini ya teman-teman, berarti kita menggunakan mode user ya teman-teman. Nah, mode user ini kita bisa mengakses fitur-fitur switchnya sedikit ya teman-teman. Nah, untuk lebih banyak kita menggunakan mode privilege ya teman-teman. Untuk masuk ke mode privilege kita ketik enable ya teman-teman, enter. Nah, di sini kita untuk mengetahui fitur apa saja yang bisa diakses, kita ketik tanda tanya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa mengakses fitur-fiturnya lebih banyak daripada mode user ya teman-teman. Nah, untuk menampilkan, karena ini ada more berarti masih ada ya teman-teman. Untuk menampilkan fitur-fiturnya lagi, teman-teman bisa klik enter. Nah, atau spasi ya teman-teman. Nah, kalau enter itu munculnya satu-satu, tapi kalau spasi itu munculnya semua ya teman-teman. Nah, tapi teman-teman, ini di mode privilege ini hanya bisa mengakses ya teman-teman, tidak bisa mengkonfigurasi atau mengubah ya teman-teman. Untuk mengkonfigurasi kita masuk ke mode global ya teman-teman, yaitu dengan ketikan configure terminal, klik enter ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke mode global ya teman-teman, ada config pagar. Nah, di sini kita untuk melihat fitur-fitur lagi, kita tanda tanya lagi. Nah,
di sini kita bisa mengakses lebih banyak fitur ya teman-teman, dan bisa mengubah sesuka kita ya teman-teman. Nah, teman-teman harus menghafal kode perintah ini ya teman-teman. Nanti kode perintah ini semuanya akan digunakan ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mempassword switch kita ya teman-teman, supaya switch kita tidak dihack sama orang lain. Kita klik switch, kita exit dulu teman-teman. Kali ini kita masuk ke mode privilege dulu, kita enter. Sekarang kita masuk ke mode global. Nah, di sini kalau mode privilege ya teman-teman, kita bisa mengakses fitur-fitur ya teman-teman, tidak bisa mengkonfigurasi atau mengubah. Nah, untuk mode user sendiri itu juga cuma bisa mengakses fitur-fitur tapi terbatas ya teman-teman. Nah, untuk mode config ini kita bisa mengakses semua fitur dan mengkonfigurasinya ya teman-teman. Nah, untuk menambahkan password pada switchnya teman-teman, kita mengetikkan password ya teman-teman. Nah, di sini passwordnya bebas ya. Ini contoh ya teman, password saya 123 enter. Nah, di sini kita exit dulu. Nah, sekarang exit lagi. Nah, sekarang jika teman-teman mau masuk ke mode privilege, kita contoh dulu. Jika teman-teman ingin masuk ke mode privilege, kalian harus menggunakan password ya teman-teman. Kita tekan passwordnya tuh. Nah, kenapa gak kelihatan sudah diketikin passwordnya? Nah, ini teman-teman emang dari situnya teman-teman. Misalkan ini teman-teman sedang mengakses switchnya teman-teman, tapi ada teman kalian di sebelah kalian ingin ngehack switchnya, jadi gak kelihatan ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah masuk ya teman-teman. Nah, untuk menampilkan passwordnya, teman-teman mengetikkan show run. Nah, show run ini untuk menampilkan password ya teman-teman. Nah, di sini password kita 123 ya teman-teman. Nah, tapi enable password ini kurang bagus ya teman-teman, masih mudah dihack ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan memasukkan enable secret ya teman-teman. Nah, untuk menambahkan password enable secret, kalian ketik kalian ke mode global dulu ya teman-teman. Terminal enter. Nah, di sini kalian ketik enable secret teman-teman. Nah, di sini kalian passwordnya bebas apa saja. Di sini saya contoh saja Cardano teman. Nah, di sini kita exit lagi. Exit. Nah, kita masuk ke mode privilege. Nah, di sini passwordnya, jadi passwordnya kalian bisa menggunakan password enable password atau enable secret ya teman-teman. Kali ini kita akan mencoba menggunakan enable secret ya teman-teman. Tadi password saya adalah Cardano. Nah, kali ini kita coba lihat lagi passwordnya Sauron. Nah, jadi enable secret ini passwordnya tidak bisa dilihat ya teman-teman. Ini semacam diblokir ya teman. Jadi enable secret ini password paling aman ya. Sebenarnya enable password juga bisa diblokir kayak gini. Kita coba ya. Kita masuk ke mode global lagi. Enter.
Di sini untuk memblokir enable password, kita ketik service password encryption, lalu ketik enter. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Kita exit ke karena di sini kita masuk ke mode privilege. Kita masukkan password tadi dulu. Nah, salah ya teman-teman, maaf ya. Kita lihat ya teman-teman password. Nah teman-teman, untuk enable passwordnya sekarang jadi keblokir ya teman-teman, kayak enable secret. Tapi untuk enable password ini masih bisa kena hack ya teman-teman. Untuk cara melihatnya, teman-teman copy dulu, klik ke Google, teman-teman klik Cisco password decrypt ya teman-teman. Nah, kalian bebas pilih yang mana saja. Kalau saya pilih yang ini. Nah, di sini kita tempel aja kode password tadi, kita crack ya. Nah, teman-teman. Jadi, teman-teman, kalau enable password ini sangat mudah sekali terkena hack. Tapi kalau enable secret ini tidak bisa dihack ya teman-teman, susah dihacknya. Oke. Selanjutnya, nah teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasi IP address menggunakan real device ya teman-teman. Pertama, kita klik di switchnya, tambahkan switchnya, lalu PC, ini 2 saja, lalu router. Biasanya saya menggunakan router yang paling ujung ya teman-teman. Lalu kita tambahkan PC 3. Nah, di sini di router ke switch, di switch ke PC 1, dari PC 2 ke switch. Nah, dari router sekarang ke PC 3. Nah, kali ini kita akan mengkonfigurasinya menggunakan router ya teman-teman. Nah, menggunakan CLI. Baik, dulu klik lagi. Nah, untuk mengkonfigurasi IP address-nya teman-teman masuk dulu ke mode global ya teman-teman. Nah, masuk dulu mode privilege, mode global. Di sini teman-teman harus memikirkan dulu IP address-nya ya teman-teman. Nah, untuk blok subnet pertama saya menggunakan 10.10.10.0/24 ya teman-teman. Nah, untuk blok subnet yang kedua saya menggunakan 20.20.20.0/24. Nah, jadi blok subnet yang 10.10.10.0 kita akan menggunakannya di ruangan 1 ya teman-teman. Dan untuk 20.20.20.0 kita akan menggunakannya di ruangan 2 ya teman-teman. Sekarang kita akan mengkonfigurasinya. FA000. Nah, jadi FA000 ini adalah misalkan ini ruangan 1
itu adalah FA00 dan ruangan 2 itu adalah FA01 ya teman-teman. Nah, kita ketik interface ya. Kita akan mengkonfigurasi dulu ruangan 1 yaitu FA00 FA00 lalu enter. Nah, di sini untuk mendapatkan IP address-nya teman-teman ketikkan IP address. Nah, untuk IP address sendiri yaitu 10.10.10.1/24. Karena di sini tidak menggunakan slash, kita di sini itu menggunakan blok subnet ya teman-teman. Subnet mask ya teman-teman. Di sini itu tidak menggunakan slash tapi menggunakan subnet mask. Untuk subnet masknya sendiri yaitu 255.255.255.0 ya teman-teman. Lalu enter. Nah, sekarang untuk FA0,0 atau ruangan 1 kita sudah ubah. Kita sekarang akan mengubah FA01 ya teman-teman atau ruangan 2. Kita ketik interface FA01. Bentar, nah sini kita tambahkan IP address lagi, IP address 20.20.20.0. Untuk subnet masknya adalah 255.255.255.0 lalu enter. Nah, di sini untuk FA01 atau ruangan 2 sudah ditambahkan IP address-nya. Nah, sekarang teman-teman kita nyalakan dulu ya teman-teman. Menyalakannya, untuk menyalakan interface FA00 kita ketik dulu kita masuk dulu ke interface FA00 0 kita ketikkan no shutdown. Nah, no shutdown ini adalah untuk menyalakan ya teman-teman, untuk menyalakan ruangan FA0/0 ya teman-teman. Kita enter. Nah, di sini kelihatan ya teman-teman, FA0/0 ini sudah menyala ya teman-teman. Lalu kita nyalakan FA01 atau ruangan 2 ya teman-teman. Kita exit dulu. Nah, kita masuk ke interface FA01, enter. Klikkan lagi untuk menyalakannya no shutdown, lalu ketik enter. Nah, di sini sudah kita lihat untuk FA01 juga sudah menyala ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi IP PC-nya ya teman-teman. PC1. Nah, untuk PC1 IP-nya 10.10.10.2 ya teman-teman. Untuk subnet masknya 255.255.255.0. Nah, untuk gateway-nya 10.10.10.1 ya teman-teman. Lalu X. Sekarang kita ke PC2. Nah, untuk PC2 IP address-nya 10.10.10.3 ya teman-teman. Untuk subnet masknya 255.255.0. Nah, untuk gateway-nya 10.10.10.1 ya teman-teman. Lalu kita X. Nah, sekarang kita lanjut ke PC3 ya teman-teman.
virusnya. Nah, untuk IP address-nya yaitu kita menggunakan ini ya teman-teman, blok subnet 20.20.20.2. Untuk subnet masknya sama saja 255.255.255.0. Nah, untuk gateway-nya 20.20.20.1 teman-teman. Nah, sekarang kita coba ngirim file dari PC1 ke PC2 ya teman-teman. Sukses ya teman-teman. Sekarang dari PC2 ke PC1 ya teman-teman. Sukses juga. Nah, sekarang kita dari blok subnet 10 ke blok subnet 20 ya teman-teman. Kita coba PC1 ke PC3. Gagal ya teman-teman. Ini emang gagal ya teman-teman. Kalau pertama itu emang dari sananya gitu ya teman-teman. Kalau cocok. Sekarang kita coba lagi ya teman-teman, dari PC1 ke PC3. Sukses ya teman-teman. Coba lagi. Nah, sukses juga ya teman-teman. Mohon maaf banget ya teman-teman, saya melewatkan satu fase ya teman-teman. Nah, untuk melihat IP yang sudah kita konfigurasinya, teman-teman masuk dulu ke mode privilege, ketikkan show IP interface brief ya teman-teman, lalu enter. Nah, di sini teman-teman, untuk pas ethernet 0/0 atau yang ini IP-nya yaitu 10.10.1 ya teman-teman. Nah, untuk pas internet 0/1 20.20.20.1 ya teman-teman. Nah, jika ada kata yes manual up, berarti ini berjalan dengan baik ya teman-teman. Nah, untuk atau kata down berarti itu tidak berjalan ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas kalimat N ya teman-teman, atau perintah N ya teman-teman. Kita masuk dulu ke kode global. Kita masuk ke interface FA 0/0. Nah, kalau exit ya teman-teman, nggak akan di exit ya teman-teman. Teman-teman hanya keluar dari interface-nya ya teman-teman, bukan keluar dari mode configuration atau globalnya ya teman-teman. Nah, untuk keluar langsung dari mode globalnya teman-teman, teman-teman ketik perintah N ya teman-teman, lalu enter. Nah, di sini kita kembali langsung ke mode router ya teman-teman, atau mode privilege ya teman-teman. Oke, segitu saja dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Sampai jumpa di video selanjutnya.